Pemirsa, dalam video ini saya mengingatkan umat Islam di seluruh dunia bahwa ada 4 perkara umat Islam yang wajib diwujudkan agar terhindar dari kematian jahiliyah sehingga bisa selamat di akhirat nanti, yaitu sebagai berikut. Perkara yang pertama, umat Islam di seluruh dunia wajib memiliki seorang imam atau pemimpin, yaitu seorang khalifah dari suku Quraisy, dengan kewajiban setiap muslim berbaiat atau berjanji setia untuk mendengar dan taat kepadanya, berdasarkan 4 dalil sebagai berikut. Dalil yang pertama, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Kanat banu Israil tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi, wa innahu la nabiyya ba'di, wa satakunu khulafa'u takthur. Qalu fama ta'muruna? Qala fu bi bai'atil awwali fal awwal, wa a'tuhum haqqahum, fa innallaha sa'iluhum amma astara'ahum." Dahulu Bani Israel selalu dipimpin dan diperintah oleh nabi-nabi. Setiap kali seorang nabi wafat, maka nabi yang lain akan menggantikannya. Dan sungguh tidak akan ada lagi nabi setelahku, namun akan ada banyak khalifah. Para sahabat bertanya, "Apa yang kau perintahkan kepada kami?" Rasulullah menjawab, "Laksanakan baiat satu persatu, dan berikanlah kepada mereka hak mereka, karena sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka atas apa yang telah diamanatkan kepada mereka." Berdasarkan hadis ini, maka penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW adalah khalifah-khalifah, bukan pemimpin negara-negara bangsa atau nasionalisme seperti raja, presiden, perdana menteri, dan lain-lain. Dalil yang kedua, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Baihaqi, dan Imam Abu Awanah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza bu'iya li khalifataini faqtulul akhara minhuma." Apabila ada 2 khalifah yang dibaiat atau diangkat, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. Berdasarkan hadis ini, maka kepemimpinan dalam sistem Islam bersifat tunggal, yaitu 1 orang imam atau khalifah untuk jamaah kaum muslim seluruh dunia. Dalil yang ketiga, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mati sedangkan di lehernya tidak ada baiat atau janji setia, maka matinya seperti mati jahiliyah. Mati jahiliyah adalah mati dalam keadaan sesat seperti matinya orang pada zaman jahiliyah. Orang-orang zaman jahiliyah mati dalam keadaan sesat bisa dipahami karena mereka belum kedatangan Rasul dan diturunkan kitab. Sedangkan kita sudah kedatangan Rasul dan diturunkan kitab. Jika kita sampai mati jahiliyah, maka sebenarnya kita lebih bodoh daripada orang-orang jahiliyah. Dan dalil yang keempat, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La yazalu hadzal amru fi Quraisyin ma baqiya minhum ithnani." Urusan kepemimpinan ini berada di tangan Quraisy, sekalipun mereka tinggal 2 orang. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa negara bangsa atau kerajaan Arab Saudi adalah batil, karena pemimpinnya bukan seorang khalifah dan bukan dari suku Quraisy, tetapi seorang raja dari suku Bani Hanifah. Perkara yang kedua, umat Islam di seluruh dunia wajib berpegang teguh pada satu jamaah yang disebut dengan Al-Jamaah, yaitu bersatunya umat Islam seluruh dunia di bawah kepemimpinan seorang khalifah selaku imam, ulil amri, sultan, dan amir tertinggi berdasarkan 7 dalil sebagai berikut. Dalil yang pertama, Al-Quran Surat Ali Imran ayat 103, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kalian pada tali Allah dengan berjamaah atau bersatu, dan janganlah kalian berfirqah-firqah atau berpecah belah. Imam Ibnu Katsir berkata tentang ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk berpegang teguh pada al-jamaah dan melarang mereka berpecah belah. Banyak hadis yang berbicara tentang hal ini, dan seterusnya. Perlu diketahui bahwa konsep negara bangsa atau nasionalisme seperti Arab Saudi, Mesir, Suriah,
Afghanistan, Pakistan, dan lain-lain menyelisihi atau menyimpang dari firman Allah ini karena memecah belah umat Islam ke dalam negara-negara bangsa atau nasionalisme. Dalil yang kedua, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban, Imam Tirmizi, dan Imam Hakim dari Al-Harits Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ana amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna bil jama'ati was sam'i wa ta'ati wal hijrati wal jihadi fi sabilillah. Fa innahu man kharaja minal jama'ati qida shibrin faqad khala'a ribqatal islami min unuqihi illa an yarji'a." Aku perintahkan kalian dengan 5 hal yang Allah telah perintahkan aku, yaitu menetapi al-jamaah, mendengar, taat, hijrah, dan jihad di jalan Allah. Karena sesungguhnya barang siapa yang keluar dari al-jamaah walau sejengkal, maka sungguh ia telah melepas ikatan Islam dari lehernya, kecuali jika ia kembali. Yang dimaksud dengan hijrah dalam hadis ini adalah hijrah dari Darul Kufri ke Darul Islam, yaitu hijrah dari negeri yang berhukum dengan selain kitabullah dan sunnah Rasulnya ke negeri yang berhukum dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya. Dalil yang ketiga, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Hakim, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam Darimi, dan Imam Syafi'i dari Jubair bin Mut'im, Anas bin Malik, Zaid bin Thabit, dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun la yuhillu alaihinna qalbu mu'min, ikhlasul amali lillah wan nasihatu li ulil amri wa luzumul jamaah." 3 hal yang tidak membuat hati seorang mukmin menyimpan kedengkian, ikhlas beramal karena Allah, memberi nasihat kepada ulil amri, dan berpegang teguh pada al-jamaah. Dalam hadis ini yang dimaksud dengan ulil amri adalah para pemegang kekuasaan atau pemerintahan, yaitu khalifah dan jabatan-jabatan di bawahnya, seperti gubernur, hakim, komandan militer, dan lain-lain. Dalil yang keempat, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan Imam Darimi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'a min amirihi syai'an fakarihahu falyasbir, fa innahu laisa ahadun yufariqul jama'ata shibran fayamutu ila ma tamitatan jahiliyah." Siapa yang melihat dari amirnya sesuatu yang tidak disukainya, hendaklah ia bersabar, karena sesungguhnya tidaklah seseorang memisahkan diri dari al-jamaah walau sejengkal, lalu mati, melainkan matinya seperti mati jahiliyah. Yang dimaksud dengan amir dalam hadis ini adalah khalifah selaku amirul mukminin dan para amir di bawahnya, seperti amir wilayah, amir militer, dan lain-lain. Dalil yang kelima, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Hakim, Imam Tirmizi, dan Imam Syafi'i dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman arada minkum bahpuhatal jannati falyalzamil jamaah, fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa minal itsnaini ab'ad." Barang siapa di antara kalian menginginkan luasnya surga, hendaklah ia berpegang teguh pada al-jamaah, karena sesungguhnya setan itu bersama orang yang sendirian, dan ia lebih jauh dari 2 orang. Perlu diketahui bahwa banyak muslim yang mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah, padahal mereka tidak memiliki khalifah atau imam. Itu jelas pengakuan yang salah kaprah. Dalil yang keenam, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bani Israil iftaraqat ala 71 firqah wa inna ummati sataftariqu ala 72 firqah kulluha finnari illa wahidatan wahiyal jamaah." Sesungguhnya Bani Israel telah terpecah menjadi 71 golongan, dan sesungguhnya umatku akan terpecah menjadi 72 golongan. Semuanya di dalam neraka kecuali 1 golongan, yaitu al-jamaah. Jika dalam hadis sebelumnya telah dikatakan bahwa barang siapa yang menginginkan luasnya surga, hendaklah ia berpegang teguh pada al-jamaah, maka dalam hadis ini ditegaskan bahwa golongan yang masuk surga adalah al-jamaah. Dan dalil yang ketujuh, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Imam Hakim, dan Imam Baghawi dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Hudzaifah ibnul Yaman jika ia menemui para penyeru menuju pintu neraka jahanam, "Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum." Qultu fa in lam yakun lahum jama'atun wala imam, qala fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau anta 'adha bi asli syajaratin hatta yudrikakal mautu anta 'ala dzalik. Tetaplah bersama jamaah kaum muslim dan imam mereka,
Huzaifah bertanya, bagaimana jika tidak ada jamaah kaum muslim dan imam mereka? Rasulullah menjawab, jauhilah semua firqah itu, sekalipun kamu harus menggigit akar pohon hingga kematian merenggutmu dalam keadaan seperti itu. Yang dimaksud dengan firqah adalah negara, komunitas, atau kelompok yang menyimpang dari Al-Quran, As-Sunnah, dan pemahaman para sahabat. Dan perlu dicatat bahwa firqah yang paling nyata adalah negara bangsa atau nasionalisme, karena menjadi wadah atau alat bagi perpecahan umat Islam di seluruh dunia. Perkara yang ketiga, umat Islam di seluruh dunia wajib berpedoman pada satu pedoman hidup yang terdiri dari kitabullah, sunnah rasulnya, dan aturan khalifah berdasarkan 7 dalil sebagai berikut. Dalil yang pertama, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, yaitu kitabullah, dan Rasul, yaitu sunnah Rasulnya, dan ulil amri, yaitu aturan khalifah di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu kitabullah, dan Rasul, yaitu sunnah Rasulnya, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Imam Ibnu Katsir berkata tentang ayat ini, barang siapa yang tidak menyerahkan keputusan hukum kepada kitabullah dan sunnah rasulnya ketika berselisih pendapat dan tidak mau merujuk kepada keduanya, maka dia bukanlah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang dimaksud dengan ulil amri dalam ayat ini adalah khalifah dan jabatan-jabatan di bawahnya. Karena penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW atau pemegang kekuasaan dan pemerintahan yang syar'i bagi umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah khalifah-khalifah, sebagaimana dijelaskan dalam dalil yang pertama dan kedua pada bagian 1. Bukan pemimpin negara-negara bangsa atau nasionalisme seperti raja, presiden, perdana menteri, dan lain-lain. Karena konsep negara bangsa atau nasionalisme selain menyelisihi 2 dalil tersebut, juga menyelisihi firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 103 dan Asy-Syura ayat 13. Dalil yang kedua, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 60, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghuti wa qad umiru ayakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Apakah kamu, wahai Muhammad, tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku diri mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan yang lainnya, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada taghut, yaitu kepada selain kitabullah dan sunnah rasulnya, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari taghut itu. Lihat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya, yaitu agar mereka benar-benar meminta ketetapan hukum kepada selain kitabullah dan sunnah rasulnya. Menurut Imam Malik, taghut adalah semua yang diabdi atau diikuti selain Allah. Berdasarkan ayat ini maka pemerintah, hakim, pembuat hukum, penegak hukum, dan lain-lain yang berhukum atau memutuskan perkara dengan selain kitabullah dan sunnah rasulnya disebut taghut. Sedangkan syarat sahnya iman adalah ingkar kepada taghut berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Dalil yang ketiga, Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 50, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin? Imam Ibnu Katsir berkata tentang ayat ini, barang siapa yang lebih memprioritaskan hukum jahiliyah daripada hukum kitabullah dan sunnah rasulnya, maka dia adalah orang kafir yang wajib diperangi sampai dia kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya. Karena tidak ada hukum selain hukum Allah dan Rasulnya, baik dalam perkara yang kecil maupun perkara yang besar. Hukum jahiliyah adalah hukum buatan manusia yang menyelisihi atau menyimpang dari kitabullah dan sunnah rasulnya, seperti hukum yang berlaku pada zaman jahiliyah.
Orang-orang zaman jahiliyah berhukum atau memutuskan perkara dengan hukum jahiliyah bisa dipahami karena mereka belum kedatangan Rasul dan diturunkan kitab. Sedangkan kita sudah kedatangan Rasul dan diturunkan kitab. Jika kita masih berhukum dengan hukum jahiliyah, maka sesungguhnya kita lebih bodoh daripada orang-orang jahiliyah. Dalil yang keempat, Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 36, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, misalnya ketetapan tentang muamalah, hudud, qisas, diyat, jizyah, dan lain-lain, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, yakni memiliki pilihan yang lain selain dari apa yang telah ditetapkan itu, maka sungguhlah ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Imam Ibnu Katsir berkata tentang ayat ini, apabila Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan suatu perkara, maka seorang pun tidak diperkenankan menentangnya, dan tidak boleh ada pilihan lain atau pendapat lain atau ucapan lain selain dari apa yang telah ditetapkan itu. Dengan kata lain, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, maka orang muslim tidak boleh memiliki pilihan kecuali wajib menaati ketetapan tersebut. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, yakni memiliki pilihan yang lain selain dari apa yang telah ditetapkan itu, maka kelak di akhirat nanti dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam untuk selama-lamanya, berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Jin ayat 23. Dalil yang kelima, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man 'asani faqad 'asallah, wa man ata'a amiri faqad ata'ani, wa man 'asa amiri faqad 'asani." Barang siapa yang menaatiku, maka sungguh ia telah menaati Allah, dan barang siapa mendurhakaiku, maka sungguh ia telah mendurhakai Allah. Dan barang siapa menaati amirku, maka sungguh ia telah menaatiku, dan barang siapa mendurhakai amirku, maka sungguh ia telah mendurhakaiku. Yang dimaksud dengan amir dalam hadis ini adalah khalifah selaku Amirul Mukminin dan para amir di bawahnya. Dalil yang keenam, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatini fi juthmani insin." Qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adratu dzalik? Qala tasma'u wa tuti'u lil amiri wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka fasma'u wa ati'. Akan ada setelahku para imam yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak meneladani sunnahku. Akan muncul di tengah mereka orang-orang yang hati mereka seperti hati setan dalam jasad manusia. Hudzaifah bertanya, "Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah jika aku mengalami hal itu?" Rasulullah menjawab, "Dengarlah dan taatilah amir, meskipun punggungmu dipukul dan hartamu diambil, maka tetaplah mendengar dan taat." Yang dimaksud imam dan amir dalam hadis ini adalah khalifah dan jabatan-jabatan di bawahnya, bukan pemimpin negara-negara bangsa atau nasionalisme seperti raja, presiden, perdana menteri, dan lain-lain, yang selama ini dipahami salah kaprah oleh sebagian kaum muslim. Dan dalil yang ketujuh, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaihi, fa innahu laisa ahadun minan nasi kharaja minas sultani shibran famata alaihi illa mata mitatan jahiliyah." Barang siapa tidak menyukai sesuatu dari amirnya, hendaklah ia bersabar. Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun dari manusia yang keluar dari ketaatan kepada sultan walau sejengkal, lalu mati, melainkan matinya seperti mati jahiliyah. Yang dimaksud dengan amir dan sultan dalam hadis ini adalah khalifah dan jabatan-jabatan di bawahnya. Jadi, perlu dicatat bahwa dalam kepemimpinan Islam, khalifah, imam, amir, ulil amri, dan sultan adalah sinonim atau memiliki makna yang sama. Dan perkara yang keempat, umat Islam di seluruh dunia wajib berada dalam satu negara yang disebut Khilafah Islamiyah atau negara Islam.
yaitu sebuah sistem pemerintahan dan negara yang dipimpin oleh seorang khalifah yang bertugas untuk menegakkan seluruh syariat Islam di muka bumi dan menyatukan umat Islam di seluruh dunia, berdasarkan 6 dalil sebagai berikut. Dalil yang pertama, Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 13, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi." Dia telah mensyariatkan bagi kalian tentang din apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah din Islam dan janganlah kalian berfirqah-firqah atau berpecah belah di dalamnya. Perpecahan umat Islam ke dalam kelompok-kelompok dan negara-negara bangsa atau nasionalisme seperti sekarang ini mengakibatkan din Islam tidak dapat ditegakkan secara keseluruhan sesuai perintah Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Karena din Islam atau syariat Islam tertentu seperti baiat, jihad polabi, penarikan jizyah, ketentuan perbudakan, dan lain-lain, serta hukum-hukum yang terkait dengannya hanya bisa ditegakkan dengan adanya khalifah atau imam dalam pelaksanaannya. Selain itu, kebanyakan negara bangsa atau nasionalisme seperti Mesir, Yaman, Suriah, Irak, Pakistan, dan lain-lain dalam menjalankan pemerintahan dan negaranya memakai sistem tauhid demokrasi, yaitu sebuah sistem pemerintahan dan negara yang memberikan kewenangan membuat hukum kepada selain Allah, yaitu kepada wakil-wakil rakyat dan penguasa, sehingga mengakibatkan syariat Islam tertentu seperti muamalah, hudud, qisas, diat, dan lain-lain tidak dapat ditegakkan karena syariat Islam tersebut telah diganti dengan hukum-hukum jahiliyah, yaitu hukum-hukum buatan manusia yang menyelisih atau menyimpang dari kitabullah dan sunnah Rasulnya. Dalil yang kedua, hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tabrani, Imam Bazzar, dan Imam Abu Ya'la dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Takunu nubuwatu fikum ma sya'allahu an takuna, thumma yarfa'uha idza sya'a ayyarfa'ha, thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwati fatakunu ma sya'allahu an takuna, thumma yarfa'uha idza sya'allaha ayyarfa'ha, thumma takunu mulkan 'abdan fayakunu ma sya'allahu ayyakuna, thumma yarfa'uha idza sya'a ayyarfa'ha, thumma takunu mulkan jabriyatan fatakunu ma sya'allahu an takuna, thumma yarfa'uha idza sya'a ayyarfa'ha, thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah." Akan ada masa kenabian di tengah kalian selama Allah menghendakinya berlangsung. Kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian akan ada khilafah di atas manhaj kenabian, maka ia berlangsung selama Allah menghendakinya berlangsung. Kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian akan ada kerajaan yang menggigit, maka ia berlangsung selama Allah menghendakinya berlangsung. Kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian akan ada kerajaan yang memaksa, maka ia berlangsung selama Allah menghendakinya berlangsung. Kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian akan ada kembali khilafah di atas manhaj kenabian. Meskipun derajat hadis ini hasan, namun satu hal yang harus dicatat dari hadis ini adalah bahwa khilafah atau khilafah Islamiyah adalah negara Islam yang mula-mula didirikan oleh para sahabat sesuai perintah Rasulullah SAW dalam dalil yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat pada bagian 1. Sedangkan para sahabat adalah sebaik-baik generasi umat Islam. Dalil yang ketiga, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Darimi, dan Imam Hakim dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Fa'innahu man ya'is minkum fasayarah khilafan katsira, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, fatamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh, wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah." Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku akan melihat banyak perselisihan. Oleh karena itu berpegang teguhlah kalian pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Peganglah erat-erat dan gigitlah ia dengan gigi geraham. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan dalam din Islam. Karena sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Berdasarkan dalil-dalil pada bagian 1 dan bagian 2 serta dalil yang kedua pada bagian ini, maka khilafah atau khilafah Islamiyah adalah sunnah Rasulullah dan sunnah khulafaur rasyidin.
sedangkan umat Islam diperintahkan untuk berpegang teguh pada sunnah Rasulullah dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Oleh karena itu perlu dicatat bahwa memilih atau mengangkat pemimpin negara bangsa atau nasionalisme seperti raja, presiden, perdana menteri, dan lain-lain adalah bid'ah karena menyelisihi atau menyimpang dari sunnah Rasulullah dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Bahkan perbuatan tersebut lebih sesat daripada bid'ah karena mendurhakai Allah dan Rasulnya, sebagaimana sudah dijelaskan dalam pembahasan ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 36 pada bagian 3. Sedangkan orang yang mendurhakai Allah dan Rasulnya kelak akan kekal di dalam neraka jahanam, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat 23. Dalil yang keempat, hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam Bazzar dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Fa'in ra'aita yawma idzin khalifatallahi fil ardi falzamhu wa innaha kajismaka wa akhudha malaka fa in lam tarahu fahra bil ardi walau anta muta wa anta 'adhan bi jizli syajarah." Jika pada hari itu kamu melihat khalifah Allah di bumi, maka tetaplah bersamanya meski dia menyiksa tubuhmu dan mengambil hartamu. Namun jika kamu tidak melihatnya, maka berlarilah ke suatu tempat sekalipun kamu harus mati dalam keadaan menggigit batang pohon. Hadis ini serupa dengan dalil yang ketujuh pada bagian 2 dan dalil yang keenam pada bagian 3, yaitu bahwa apabila ada khalifah atau imam, maka orang muslim wajib mendengar dan taat kepadanya meskipun khalifah tersebut menyiksa tubuh dan mengambil harta orang muslim. Namun jika tidak ada khalifah atau imam, maka orang muslim wajib menjauhi semua firqah atau berlari ke suatu tempat sekalipun harus mati dalam keadaan menggigit akar atau batang pohon. Perlu diingatkan kembali bahwa firqah yang paling nyata adalah negara bangsa atau nasionalisme karena menjadi wadah atau alat bagi perpecahan umat Islam di seluruh dunia. Dalil yang kelima, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Ahmad, dan Imam Ibnu Majah dari Jundab bin Abdullah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qutila tahta rayatin ammiyatin yad'u asabiatan aw yansur asabiatan faqitlatun jahiliyah." Barang siapa yang terbunuh di bawah bendera buta, menyeru kepada asobiyah atau membela asobiyah, maka matinya seperti mati jahiliyah. Yang dimaksud dengan bendera buta adalah bendera selain Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan asobiyah adalah fanatisme kelompok atau kebangsaan secara membabi buta tanpa melihat kebenaran. Prinsipnya adalah, ini kelompokku, ini bangsaku. Orang yang terbunuh di bawah bendera selain Islam atau karena membela kelompok atau kebangsaan, maka matinya seperti mati jahiliyah. Mati jahiliyah adalah mati dalam keadaan sesat atau su'ul khotimah, sebagaimana sudah dijelaskan dalam pembahasan dalil yang ketiga pada bagian 1. Dan dalil yang keenam, ijma sahabat atau kesepakatan para sahabat. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, maka pada hari itu juga para sahabat, baik muhajirin maupun ansor, berkumpul dalam sebuah tempat yang bernama Saqifah Bani Sa'idah di Madinah. Kemudian mereka berijma atau bersepakat untuk membaiat atau mengangkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang pertama menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang telah wafat. Kemudian kepemimpinan Islam selanjutnya secara berturut-turut digantikan oleh khalifah yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan seterusnya. Perlu diketahui bahwa ijma adalah sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah, berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 115. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata, Imam Syafi'i menyatakan bahwa ijma adalah hujah atau dalil yang haram ditentang.